Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang collection type yang ada di bahasa pemrograman Swift. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu collection dan jenis-jenis type-nya ada apa aja. Nah, di Swift ini dia menyediakan 3 collection types primary atau collection type utama, yaitu ada array, kemudian ada set, dan juga ada dictionary. Nah, masing-masing tipe ini dia punya karakteristik masing-masing seperti array. Kalau array dia itu punya yang namanya index dan value. Ya, jadi sama seperti yang pemrograman lain juga, index dimulai dari 0, 1 sampai dan seterusnya. Dan array ini dia bersifat ordered. Jadi dia nanti akan urut seperti ini sesuai dengan angka di indeksnya. Kemudian kalau set ini bersifat dia unordered dan juga dia bersifat unik. Kalau kita misalkan menaruh value sama di set ini, nanti dia akan mereturn tetap unik aja. Jadi kalau misalkan kita kasih rock atau jazz 2 kali, dia akan tetap mengembalikan nilai hanya 1 kali. Oke. Dan kemudian ada dictionary. Kalau dictionary dia punya yang namanya key dan value, dan ini juga bersifat unordered. Oke, itu penjelasan sedikit tentang collection type. Dan juga ini kita sama seperti yang bahasan sebelumnya untuk tipe, kalau dia variabel, jadi array ini nanti juga bisa dimodifikasi. Kalau kita menggunakan let, jadi array ini nanti juga nggak akan bisa dimodifikasi. Jadi nanti tergantung apa yang variabel apa yang kita deklarasikan. Oke, mungkin kita langsung ke contohnya aja. Kalau kita yang pertama, kita akan membahas tentang array. Untuk array di sini kita akan memberikan contoh seperti misalkan kita punya var numbers, kemudian saya punya 1, 3, 5, 6, 8. Nah, oke, ini yang namanya array. Kita bisa mendefinisikan seperti ini juga. Jadi var numbers, kita komen dulu, nanti ini adalah integer, atau kita sebenarnya ini juga bisa, jadi kita mendeklarasikan seperti ini integer, kemudian array seperti ini. Ini adalah mendeklarasikan array kosong. Kita coba cek dot is empty. Ini untuk mengecek apakah variable numbers array ini ada kosong atau enggak. Oke, ini karena dia ada kosong, is true. Nah, kita juga bisa mendeklarasikan seperti ini juga. Ini lebih ke shorthandnya, jadi bisa seperti ini. Kita deklarasikan tipenya seperti ini, integer. Jadi nanti di numbers ini nilainya adalah integer. Oke, kita hapus dulu. Kita pakai yang bawah ini aja, terus kita kasih tipe datanya apa. Oke, kemudian untuk menambahkan, kita print dulu aja kali ya, numbers, kita print. Oke, nilainya sama seperti yang ini. Kemudian untuk menambahkan value lagi ke dalam array-nya, kita bisa pakai perintah numbers dot append. Misalkan kita tambah 9, kita print lagi, kita print ini pakai append numbers. Oke, kita coba contoh print, kita di append. Kalau append ini nanti dia akan memberikan atau memasukkan nilai baru di indeks yang terakhir. Kalau kita juga bisa pakai namanya insert. Insert, misalkan kita masukkan nilai yang belum ada, mungkin kita kasih 5, kita kasih yang ke add, ini adalah indeksnya, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita kasih 4, nanti akan ada di yang di 8 ini. Kalau kita kasih 3, kita mungkin kasih 3, nanti harusnya ada di sekitar sini. Oke, kita coba, kita print ini lagi. Kalau ini pakai insert,
Oke. Nah, kalau insert dia akan memasukkan data tepat di indeks yang ketiga. Jadi 0, 1, 2, 3 setelah ini. Oke. 0, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya bagaimana untuk menghapus data. Kalau misalkan saya ingin menghapus data di berdasarkan indeks juga bisa, atau berdasarkan indeks terakhir atau indeks pertama itu juga bisa. Oke, jadi contohnya seperti ini. Untuk menghapus array berdasarkan indeks, kita bisa pakai remove add. Misalkan saya ingin menghapus di angka pertama, bukan angka 3 ini ya. Misalkan saya ingin menghapus angka 3, jadi add 1 karena ini indeks yang ke 1, 0, 1. Oke, kita coba print lagi. Ini remove index 1. Kita print hasilnya di sini. Kita coba jalankan. Nah, oke, remove index 1 berarti yang 1 kan tadi 3, jadi 3-nya di sini hilang ya. Oke, kemudian kita juga bisa ada lagi yang namanya number remove, ada last, kemudian ada number dot remove first. Jadi kalau last ini dia akan menghapus indeks yang terakhir, jadi seperti 9. Kalau first dia akan menghapus nilai yang 1 atau yang pertama, indeks ke 0. Oke, itu seperti itu. Kalau kita ingin melihat berapa jumlah data di array, kita bisa pakai count seperti ini. Kita kasih dulu count, number of count. Oke, jadi dia ada 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar. Kemudian sebenarnya ada banyak sekali perintah-perintah atau function yang bisa kita mainkan di array. Seperti lagi kita contohnya ini, kita akan memfilter angka yang di atas 5 misalkan. Kita filter number, filter 6. Kita coba berarti numbers, kita bisa pakai fungsi filter, function filter. Kemudian kita bisa pakai ini. Kemudian kita ingin mencari nilai yang lebih besar dari 5 misalkan. Oke. Jadi kita coba print di sini, kita pakai filters. Kita print hasilnya di sini, filter 6. Oke, karena dia lebih dari 5 artinya dia akan memfilter ini. Jadi hasilnya 6, 8, 9 karena 1, 4 dan 5 tidak termasuk lebih besar dari 5. Oke. Mungkin array itu dulu. Jadi nanti sebenarnya bisa kita pelajari sendiri di dokumentasinya, sebenarnya ada banyak sekali. Kemudian kita lanjut di set. Nah, ini sementara saya komen dulu karena nanti kita akan bermain di sini juga. Oke. Kita akan bermain di set. Kita akan buat misalkan variable names. Variable names dengan set untuk mendeklarasikan seperti ini, set kemudian nama string, karena nama ini nanti kita akan isi dengan string. Oke, saya kasih contoh misalkan Haris di sini, ada John, ada Budi, ada Naura, ada Asana, dan seterusnya mungkin ya. Oke, mungkin kita buat seperti ini dulu dan kita print di sini. Kita print names. Nah, oke, ini kalau misalkan seperti saya bilang tadi, kalau set itu dia bersifat unik. Artinya kalau misalkan kita membuat dua value yang sama di sini, maka di print ini nanti akan menghasilkan seperti ini juga. Jadi harus cuma ada satu karena dia bersifat unik. Dan juga ini yang dimaksud dengan unorder. Jadi nanti setiap saya jalankan perintah ini, dia akan selalu berganti-ganti. Oke, seperti ini. Pertama awal Naura, John ya. Kemudian kita print lagi, hasilnya akan beda. Jadi di sini ada Budi, kemudian Haris. Oke, ini itu yang disebut dengan unorder. Oke, sekarang gimana caranya kita insert value baru? Caranya hampir sama-sama array.
kita bisa pakai names.insert. Insert, kemudian namanya apa, misalkan Morris, kita kasih nama Morris, kita insert lagi, kemudian kita coba lihat dulu print, insert hasilnya, kemudian kita lihat hasilnya di sini, kita coba lihat. Oke, insert, bentar, kemudian print names. Oke, kita bandingkan dengan nilai awal. Oke, yang nilai awal Budi, kemudian ada yang namanya Morris. Jadi di sini kalau kita pakai insert, dia tetap akan secara abstrak atau secara acak dia insert data di sebelah mana, karena ini bersifat unordered. Oke. Kemudian untuk menghapus data di sini juga sama, kita bisa pakai names.remove, tapi ini pakai remove member, atau ini membernya namanya siapa, misalkan saya pengen hapus Haris, maka coba lihat remove. Oke, setelah kita hapus Haris, maka harusnya di sini Haris ini akan hilang. Oke, nah benar, Haris di sini udah hilang. Kita bisa pakai function remove ini untuk menghapus data. Kemudian kita juga bisa mungkin sorted set, misalkan kita buat variabel baru untuk mengurutkan nama-nama ini. Misalkan kita punya kita pakai yang names.sorted. Nah, di sini bentar, kita kasih komen dulu, kita kasih keterangan dulu sorted, kemudian sort set. Oke, kita coba. Nah, dia akan secara otomatis mengurutkan sesuai dengan abjad ya, A, B, kemudian J, M, N. Kemudian kita juga bisa, kalau misalkan kita ingin sort berdasarkan yang lebih besar dulu, misalkan Naura di depan, kita bisa pakai function by. Kita bisa pakai ini, kemudian kita kasih lebih besar. Kalau ini artinya dia yang descending. Kalau ini secara default dia adalah ascending. Oke, benar, Naura, Morris, John, dan yang terakhir adalah Asana. Oke. Nah, di set ini dia ada beberapa function lain, seperti kita lihat di contoh ini biar lebih mudah. Ada yang namanya irisan. Nah, jadi kita pakai set operation ada di sini. Kita bisa pakai intersection, kemudian symmetric difference, kemudian ada union, dan ada subtracting. Jadi di sini dia nanti akan mengambil data irisan. Kalau bisa, biasanya dulu pernah matematika ya. Jadi yang termasuk kalau pakai intersection ini, dia akan menggunakan mengambil data yang irisan dari A dan B dan seterusnya. Jadi ini nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, karena mungkin ini ya bisa dipelajari sendiri. Kita akan lanjut aja di dictionary untuk mempersingkat waktu. Oke, kita komen dulu, kemudian kita buat variabel baru lagi. Misalkan untuk dictionary, kita untuk mendeklarasikannya seperti ini. Kita bisa students, kemudian karena di dictionary ini dia punya key, maka kita harus mendeklarasikan key ini nanti berbentuknya apa. Misalkan kita bisa pakai string, kemudian value-nya juga string, begini bisa, ataupun kita pakai integer seperti ini. Nah, untuk contoh saya pakai ini, pakai key dengan tipe data integer dan value-nya pakai tipe data string. Misalkan saya punya data 111, kemudian saya kasih namanya di sini, misalkan namanya di sini Naura, kemudian ada lagi 222, misalkan kita kasih Budi, dan 333 kalau kita kasih Sean, kemudian satu lagi dan Joko. Oke, untuk menambahkan bentar, kita print dulu. Oke, print.
Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang 333 ini dia merupakan key. 444 ini juga kalau shen ini adalah value-nya. Nah, ini juga bersifat order. Jadi bisa kita lihat, kita print lagi, nanti nilai di sini dia akan selalu berubah-ubah. Oke, kita coba ya. Ya, 222, kemudian kita print lagi 21, kan. Sekarang 24 ya adalah bersifat unordered. Oke, kemudian untuk menambahkan nilai baru di dictionary, kita bisa pakai perintah seperti ini. Kita panggil variabelnya, kemudian kita masukkan key-nya apa. Kalau ini 444 terakhir, kita kasih 555. Kita kasih nama misalkan John. Oke, sekarang kita print dulu, print new students. Kita print datanya lagi di sini, students. Oke, coba cek. Nah, John udah masuk di sini. Oke, itu berlaku juga kalau misalkan kita ingin mengubah datanya. Kalau misalkan ini John Parkir, misalkan kita ubah lagi, dia akan mereplace value yang di key 555 ini. Oke, misalkan kita update student kita update. Nah, sekarang di ID 55 di key 555 ini dia akan berubah jadi John Parkir. Itu untuk insert dan juga update berdasarkan key. Kemudian kita untuk menghapusnya, kita bisa pakai students.remove value for key. Key-nya di sini kita bisa pilih 11, 222 atau 333 dan seterusnya. Misalkan saya ingin menghapus di Naura, jadi saya akan menghapus berdasarkan key-nya 1111. Oke, kita coba print hasilnya. Ini misalkan jadi remove student. Oke. Nah, ya oke, benar yang 111 udah hilang, yang Naura hilang. Itu untuk dictionary. Kemudian kita juga bisa melakukan sama kayak set ini, kita bisa juga pakai yang namanya sort. Misalkan kita sort name, misalkan sort by name. Jadi kita memanggil students dot value karena nah ini bedanya di dictionary. Jadi untuk dictionary kita bisa panggil student.key, artinya kita akan mengambil hanya nama key-nya saja. Jadi kita akan mengambil 111, 222 dan 333. Oke, kita contohnya di sini kita buat dulu misalkan keys, kita masukkan di sini. Kemudian yang ini ada kita punya key dan values. Nah, ini untuk mendapatkan values. Oke, kita coba print dulu. Nah, di dictionary kita bisa pakai fungsi ini untuk mendapatkan key-nya dan juga nilai juga value-nya di sini. Oke, itu bedanya dictionary. Kemudian kita bisa memanfaatkan value ini untuk mengurutkannya, atau kita juga bisa pakai key. Misalkan kita di sini pakai value. Jadi value ini adalah namanya. Kita ingin mengurutkan namanya, jadi kita bisa pakai sort. Kemudian kita print. Soalnya ini source name-nya kita bisa print di sini source name. Kita lihat. Oke, dia udah otomatis melakukan sort. Kemudian kita juga bisa pakai by di sini seperti ini atau seperti ini. Oke, Budi, Syan, Joko dan John Parkir. Jadi seperti itu. Oke, mungkin di pertemuan ini di video ini kali ini itu aja. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.